termasuk bernazar untuk selain Allah. Nah, nazar hanya lillah, tidak boleh untuk selain Allah. Itu berisiko. Man nadhara ayyuti' Allah falyuti'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, taat. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Kalau ada pula bernazar durhaka, jangan durhaka. Nazar itu hanya dalam rangka ketaatan. Ini ada orang yang datang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bernazar mau menyembelih di bawana. Nah, orang tahu bawana itu adalah tempat di masa jahiliyah. Di situ ada tempat orang menyembah berhala. Ya, ada orang yang bernazar demikian. Nadartu an anhara ibilan bi bawana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi ketika orang mengatakan bernazar di bawana itu? Nah, kata Nabi, hal kana fiha wasan? Apakah ada berhala di situ? Min awsanil jahiliyah yu'bad, dari berhala-berhala jahiliyah yang masih disembah di sana. Qalu la, tidak ada lagi. Qala fa hal kana fiha 'id min a'yadihim, atau di sana adakah perayaan-perayaan mereka itu? Qalu la, kata mereka tidak ada lagi. Nah, kalau begitu kata Rasul, aufi binadzarik. Ya sudah, kalau begitu bayar nazar engkau. Tapi kalau ada di situ patung, ada tempat yang dianggap berbagai macam, ada perayaan-perayaan syirik di situ, perayaan-perayaan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bernazar untuk menyembelih di sana, tidak patut dia lakukan. Makanya Nabi tanya dulu, ada enggak patung di situ yang disembah orang? Enggak ya Rasulullah. Ada enggak perayaan-perayaan hari-hari besar mereka di situ? Enggak ya Rasulullah. Ya kalau begitu kata Nabi, sudah penuhilah nazarmu. Tapi kalau ada, tentu Nabi tidak izinkan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, termasuklah di antara syirik yang khafi itu adalah ar-riya. Jadi berhati-hati, karena dia terkadang jatuh menjadi kebiasaan. Lihat orang sekarang memamerkan ibadah itu kan sudah menjadi tradisi. Memamerkan ibadah, sedang tawaf live, dalam mulai sedang solat foto tuh. Apalagi kalau lah kapil kada, sado ibadah bacalian, takbir bacalian, sujud bacalian, rukuk bacalian, sedang di masjid bacalian, sadonya pepetonton. Hati-hati. Disitulah pintu masuknya riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah itu adalah syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa? Karena ada niat di dalam hati selain Allah Subhanahu wa taala, ingin dipuji oleh orang yang melihat dan mendengar. Ini adalah macam kedua dari syirik. Dari sisi apa kita lihat muncul dan tersembunyi. Nah, yang ketiga adalah syirik dari sisi kaitannya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik yang seperti ini terbagi dua. Ada syirik akbar, syirik besar, ada asyirkul asghar, ada syirik yang kecil. Nah, yang syirik akbar itu seperti mempersekutukan Allah dalam sembahan, dalam minta pertolongan dan berbagai macam. Nah, sedangkan syirik yang kecil termasuk di dalamnya riya tadi. Tetapi hati-hati.
Tidak ada suatu kemaksiatan yang kecil, kalau dipandang kecil dia akan bisa jadi besar. Jadi karena itu berhati-hatilah. Syirik akbar adalah asyirk lima fi min itsbati syarik lillahi ta'ala. Orang meyakini dan mempraktekkan mempersekutukan Allah dengan yang lain. Nah, ini i'tiqad yang nyata. Apabila ini bersambung dengan kematian, maka orang seperti itu tidak akan mendapatkan ampunan kalau tidak sempat bertaubat. Syirik akbar. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sedangkan syirik al-asghar, apa dampaknya? Dampaknya adalah yuhbitul a'mal, yufsidul amal, merusak amal, membuat amal jadi tidak bernilai. Makanya orang kalau mempersekutukan Allah pada niat dengan selain Allah, Allah berlepas diri dari amal itu. Ambillah. Kan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebagaimana yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ana aghnash syuraka, saya ini kata Allah adalah syarik, sekutu yang tidak butuh dengan persekutuan. Man amila amalan, siapa saja yang melakukan suatu amal asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa saja yang membuat amal, di dalam amal itu dia persekutukan aku dengan yang lain, kata Allah, aku biarkan amal itu untuk sekutuku itu. Aku tidak mau. Jadi berhati-hati. Nah, jadi kalau nanti di hari kiamat tiba, Allah himpun manusia sebagaimana dalam Sahih Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dihimpun oleh Allah manusia di hari kiamat. Ada nanti yang berseru, man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indi ghairillah fa innallaha aghna syuraka 'anil syirik. Orang-orang yang beramal karena selain Allah itu di hari kiamat nanti dipersilahkan. Dipersilahkan apa? Minta upah dan pahala kepada sekutu selain Allah. Pai minta ke situ, Allah tidak perlu. Kasihan kan? Tunggang tunggi di dunia, ternyata hanya ketika kau dipilih, ya, rajin beribadah, ketika cuma hanya tujuan untuk menggait hati calon mentua. Nah, mintalah nanti ke calon mentua tu. Itu yang diserukan nanti. Siapa yang beramal yang semestinya amalnya itu lillah, tapi dia niatkan untuk selain Allah, apa kata yang berseru? Minta itu kepada orang itu. Allah tidak butuh dengan amal tersebut. Jadi asyirkul khafi berakibat kepada merusaknya amal. Asyirkul zahir, asyirkul akbar, syirik yang besar, malah berakibat bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kalau mati dia dalam keadaan seperti itu, tidak ada berampun. Nah, karena itu hindarilah syirik.